Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Rusdiana Hasan, NPM 219010111275. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembimbingan penulisan karya ilmiah yang diambil oleh beliau, Bapak Sulistiono MPD. Dalam tugas ini saya mengambil judul implementasi strategi spiritual quotient atau kecerdasan spiritual dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA N8 Kota Malang. Konteks penelitian atau latar belakangnya yaitu konsep manusia dalam dunia pendidikan dilihat sebagai makhluk yang lengkap, terdiri dari unsur jasmani rohani, jiwa akal, nafs, qalb. Maka dari itu, dalam diri manusia ada potensi untuk berhubungan dengan dunia materi dan spiritual. Secara lahiriah, manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kelebihan ini karena manusia dibekali dengan akal, jiwa, dan hati nurani yang sempurna. Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, pemikirannya terus maju dan berkembang kehidupannya dari zaman ke zaman. Pada dasarnya Allah telah membekali manusia dengan banyak variasi yang berbeda, hingga manusia memiliki berbagai macam karakteristik dan kecerdasan. Potensi kecerdasan yang dimiliki yaitu diantaranya kecerdasan intellectual intelligence quotient atau biasa disebut dengan IQ yang berasal dari akal, kecerdasan emosional quotient atau kecerdasan emosional yang berasal dari jiwa, dan kecerdasan spiritual atau spiritual quotient yang berasal dari hati atau kolbu. Pengaruh pendidikan modern lebih mengedepankan pada kecerdasan intelektual, di mana doktrinasi yang melekat di masyarakat bahwa jika seseorang itu pintar, maka nilai pendidikannya pasti akan bagus. Persaingan dalam mendapatkan nilai yang bagus lebih unggul dibandingkan dengan kecerdasan yang lain. Sedangkan jika seseorang tidak menyeimbangkan hidupnya dengan kecerdasan emosional, maka jiwanya yang akan mendapat dampak buruk. Pada masa kini, manusia sudah mulai peduli dengan kesehatan emosi jiwa atau mental health, yang termasuk dalam pembahasan kecerdasan emosional. Maka dari itu, kecerdasan emosional manusia juga sangat diperhitungkan. Selain IQ dan EQ, maka juga memiliki kecerdasan spiritual yang terkadang manusia abaikan. Sementara itu, jika manusia menghiraukan memenuhi kebutuhan dari spiritual, maka manusia akan mengalami krisis spiritual. Kekeringan spiritual inilah asal mula dari semua krisis, dikarenakan manusia kurang peduli dengan hakikat manusia yang harus bertumbuh kepada sang penciptanya. Kecerdasan spiritual atau spiritual quotient yang memberi pelajaran tentang nilai-nilai kebenaran yang harus dipegang oleh manusia sebagai pedoman hidup. Makna kebenaran adalah menanamkan nilai yang terdapat dalam kehidupan sesuai dengan suara spiritual yang dihasilkan oleh SQ. Spiritual quotient atau kecerdasan spiritual yaitu kesadaran seseorang yang tertinggi. SQ merupakan landasan dari IQ dan EQ agar dapat memfungsikan kecerdasan secara efektif. Melalui IQ yang tinggi, seseorang yang dapat menjadi ahli dalam bidang intelektual. Dengan EQ, seseorang dapat menjalin hubungan sesama manusia secara efektif. Namun, tanpa SQ atau spiritual quotient atau kecerdasan spiritual yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran, maka manusia tidak akan memiliki hati nurani. SQ yang berfungsi untuk merubah nilai spiritual seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, tanggung jawab, kedamaian, kepercayaan, dan kebersamaan. Pendidikan pada masa umumnya bertujuan untuk membekali individu dengan nilai dan norma yang akan menjadi panduan dalam bersikap. Pendidikan bukan hanya mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi tua ke generasi muda, tetapi juga untuk mengembangkan potensi manusia agar lebih maju, dan juga untuk kebahagiaan masyarakat. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan taraf hidup manusia agar lebih makmur. Dalam karya tulis ini, saya mengambil fokus penelitian yang pertama yaitu bagaimana implementasi strategi spiritual quotient pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA N8 Kota Malang. Yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi spiritual quotient pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA N8 Kota Malang. Tujuan penelitian yaitu
untuk mengetahui implementasi strategi spiritual quotient pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMAN 8 Kota Malang. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi tersebut, yaitu strategi spiritual quotient pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMAN 8 Kota Malang. Manfaat penelitian yaitu yang pertama, manfaat praktis bagi sekolah sebagai bahan masukan dan informasi bagi sekolah dalam mengembangkan peserta didiknya, terutama dalam hal strategi pembelajarannya. Yang kedua, bagi guru sebagai acuan dalam upaya menjadi figur yang baik dan dapat dijadikan tauladan yang patut untuk dicontoh, dan sebagai masukan dan sumbang saran di dalam meningkatkan pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, bagi peserta didik dapat meningkatkan perhatian dan semangatnya dalam belajar sehingga bisa meningkatkan prestasi dalam proses dan hasil pembelajarannya. Dan yang terakhir, bagi peneliti yaitu dapat menambah pengalaman dan pengetahuan baru, khususnya proses pembelajaran dengan meningkatkan semangat dalam pembelajarannya. Adapun manfaat teoritisnya yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan di dalam dunia keilmuan yang berkaitan dengan dunia pendidikan, serta memberikan sumbangan pikiran kepada lembaga di mana penulis menimba ilmu. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang berminat meneliti permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang terakhir yaitu definisi operasional. Yang pertama ada implementasi. Apa itu implementasi? Implementasi itu berasal dari kata to implement yang berarti mengimplementasikan. Arti implementasi sendiri ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi juga berarti penerapan atau pelaksanaan. Yang kedua ada strategi. Romizowski menyatakan bahwa strategi adalah sebagai titik pandang dan arah berbuat yang diambil dalam rangka memilih metode pembelajaran yang tepat, yang selanjutnya mengarah pada lebih khusus yaitu rencana, taktik, dan juga latihan. Yang ketiga ada spiritual quotient atau kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang menitik beratkan kepada Tuhan, sehingga dengan kecerdasan tersebut seorang mampu memberikan makna ibadah pada setiap kegiatan yang dilakukannya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi spiritual quotient ini bisa diartikan bahwa hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan intellectual quotient atau IQ itu tentang kecerdasannya, tentang pengetahuannya. Sedangkan emotional quotient itu hubungan antara manusia dengan sesamanya. Yang terakhir ada pelajaran PAI dan budi pekerti. Pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga Yang terakhir yaitu pelajaran PAI dan budi pekerti. Pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam, dibanding dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa dan untuk mencapai pengertian tersebut. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.